nilai transaksi yang didalami yaitu total di 25 sekian miliar dan kerugian yang dilaporkan di angka 10 miliar. Sebetulnya sangat sayangkan, harusnya pihak Humas menyatakan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Ada batasan-batasannya. Sekarang kalau 20 miliar lebih, gimana RJ-nya? Kasus dugaan penggelapan dana dengan nilai fantastis yang menyeret artis senior Diana Pungky rupanya masih terus bergulir dan kini kembali memasuki babak baru. Sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya sempat mengungkap bahwa transaksi yang nilainya mencapai sekitar 25 miliar rupiah masih tengah didalami. Polisi pun disebut berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk menelusuri lebih jauh aliran transaksi tersebut. Bahkan, tak menutup kemungkinan Diana Pungky kembali dimintai keterangan untuk membantu mengungkap lebih jelas persoalan yang tengah bergulir ini. Namun di sisi lain, pernyataan tersebut justru mendapat sorotan dari pihak kuasa hukum mantan asistennya. Sang pengacara menyayangkan adanya dugaan yang diarahkan kepada kliennya, sebab menurutnya seluruh pencairan cek yang dilakukan oleh YS bukanlah tindakan sepihak. Kuasa hukum mengklaim setiap pencairan tersebut sudah lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Diana Pungky. Ini nilai transaksi yang didalami yaitu total di 25 sekian miliar dan kerugian yang dilaporkan di angka 10 miliar. Dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan. Tim penyelidik sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk tentunya dari pihak pelapor, dan ada 4 saksi lainnya. Ya. Kemudian juga dari tim penyelidik juga koordinasi dengan pihak perbankan untuk mengumpulkan dokumen serta barang bukti yang diperlukan. Ya, tentunya ke depan dari pihak penyelidik masih akan melakukan serangkaian penyelidik, termasuk melakukan undangan klarifikasi ya, terhadap nanti saksi-saksi yang diperlukan kembali. Terkait statement yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh klien kami sejumlah 25,2 miliar. Ini angka yang cukup fantastis. Artinya sebetulnya sangat sayangkan, harusnya pihak Humas menyatakan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Artinya sudah selesai, mereka berkoordinasi dengan pihak perbankan, tapi ini kan belum ditunjukkan. Nah, oke, itulah kami sangat menghargai apa yang disampaikan oleh pihak Humas Polda Metro Jaya, itu hak mereka. Kemudian juga ada statement juga yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Diana Pungky yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal penggelapan, kemudian pasal pencucian uang, dan juga pemalsuan surat, mereka menyampaikan unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Padahal faktanya pihak penyidik Polda Metro Jaya belum menyatakan secara tegas bahwa unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Nah, ini juga yang sangat sayangkan apa yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum daripada Diana Pungky. Mendengar adanya klaim bahwa pencairan cek tersebut sudah mendapat persetujuan Diana Pungky, pihak sang artis tentu tak tinggal diam. Kuasa hukum Diana dengan tegas membantah pernyataan tersebut dan justru meminta pihak mantan ASPRI membuktikan langsung klaim yang disampaikannya. Situasi pun semakin memanas ketika muncul cerita soal keputusan sang mantan asisten yang disebut memilih mengundurkan diri secara mendadak, bahkan sampai memblokir nomor telepon Diana Pungky. Kondisi inilah yang kabarnya membuat kesabaran sang artis seolah sudah berada di ujung batas. Dan untuk perkara dengan nilai yang mencapai puluhan miliar rupiah ini, tampaknya belum ada ruang untuk kata damai. Pihak Diana Pungky pun menegaskan, opsi restoratif justice bukanlah jalan yang sedang mereka tempuh. Yang tadi terkait dengan
instruksi itu silakan aja terlapor sertakan buktinya. Instruksinya itu apa yang dimaksud? Karena kan kami juga sudah serahkan bukti-buktinya ya, seperti itu. Waktu tanggal 1 itu ya sempat dikomunikasikan. Tapi kemudian hubungannya jadi sudah tidak ada trust ya, tidak ada kepercayaan, sampai akhirnya si terlapor itu resign, mengundurkan diri tanggal 20 Mei tanpa pamit, hanya kasih surat dan tidak bisa dihubungi lagi oleh Ibu Diana. Tidak bisa dihubungi, bahkan Ibu Diana handphonenya diblokir. Ya. Nah, ini yang membuat Bu Diana jadi mengambil langkah-langkah yang kita lakukan. Oke. Kalau 20 miliar lebih, gimana RJ-nya? Kalau bicara soal kekerabatan, kita balik kan. Kok sudah dianggap kerabat, tapi malah tega melakukan itu. Jadi jangan dibalik karena kerabatan, jadi boleh gitu merugikan atau menjahati lah ya, ini kan kejahatan. Silakan, memang faktanya klien kami bekerja pada keluarga Diana Pungki sudah 33 tahun, artinya sudah terjalin hubungan yang sangat erat, seperti kerabat. Terbukti memang almarhum Bapak Diana Pungki sangat menyayangi klien kami, itu kata klien kami. Makanya itu fakta kan, 33 tahun. Kemudian yang mereka sampaikan bahwa klien kami diduga melakukan sudah 9 tahun. Nah, kalau sudah 9 tahun, pertanyaan besar, kenapa tidak dari dulu mereka laporkan? Ini kan tanda tanya. Tapi lagi-lagi, silakan narasi yang mereka bangun harus mereka buktikan. Jangan cuma asumsi. Silakan saja. Kami bukan berarti kami menantang, tapi ingat saya katakan tadi, bukti-bukti harus terang, harus jelas. Namun ternyata, persoalan yang dihadapi Diana Pungki tak berhenti pada dugaan penggelapan dana saja. Ada cerita lain yang tak kalah mengejutkan di balik kasus ini. Mantan asistennya disebut-sebut juga pernah mengaku sebagai Diana Pungki dalam sejumlah urusan. Hal tersebut kabarnya mulai terendus ketika sang artis merasa ada yang janggal dengan pengeluaran keuangan keluarganya. Rasa penasaran pun membuat Diana akhirnya mengambil langkah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian mengecek langsung ke pihak bank dan menelusuri mutasi rekening. Sebenarnya nggak sengaja ya, jadi klien kami dihubungi oleh pihak bank untuk ditawarkan pembayaran gaji secara payroll. Kemudian katanya dana untuk pembayaran gaji itu sudah dicairkan dari sebuah cek. Nah itu begitu disampaikan oleh pihak bank, ini ceknya sudah jalan ya, udah dikirim juga gajinya gitu. Ternyata cek itu kaget klien kami, kok angkanya segitu, diubah nominalnya, kemudian dikoreksi diubah nominalnya, ditandatangani yang tidak dilakukan oleh klien kami. Jadi di situ pemalsuan dokumen. Oke. Disitulah mulai awalnya. Jadi begini, ya mungkin juga sudah dengar kan bahwa terlapor itu sudah dipercaya puluhan tahun ya. Betul. Jadi mengurus pengeluaran karena sudah senior, sudah lama dari orang tuanya, kemudian orang tua itu bapaknya meninggal ke ibunya ikut bantu usahanya tutup, apapun alasannya sebabnya, terus baru ke Ibu Diana. Nah itu jadi dia mengurus pengeluaran keluarga Bu Diana ya, pengeluaran ya, jadi mengurus pengeluaran. Oh iya, namanya mutasi bank kan dicatat semua itu. Dan itu benar-benar tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tidak, sepengetahuan. Karena di sana ada indikasi juga selain pemalsuan dokumen juga pemalsuan identitas. Jadi terlapor itu mengaku dirinya adalah Ibu Diana sehingga bank mengkonfirmasi. Menariknya, di tengah tudingan yang terus mengarah kepadanya, pihak YS justru memilih untuk tetap tenang. Lewat kuasa hukumnya, mereka bahkan balik menantang pihak Diana Pungki untuk membuktikan seluruh dugaan tersebut melalui proses hukum. Menurut pihak YS, berbagai tudingan yang selama ini ramai dibicarakan tentu tidak cukup hanya disampaikan di hadapan publik. Jika memang ada bukti, semuanya harus diuji dan dibuktikan secara hukum.
Apalagi dalam proses yang masih berjalan hingga saat ini, posisi Yes disebut belum sebagai tersangka. Mantan asisten Diana Pungki tersebut masih berstatus sebagai saksi dan menjalani proses klarifikasi di Polda Metro Jaya. Kami selaku kuasa hukum terlapor sampai saat ini belum ada tindak lanjutan. Artinya pihak kepolisian belum ada surat apapun. Namun pihak kepolisian hanya pada tanggal 29 Juli 2026 klien kami datang atau hadir ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Pada dasarnya ya siapa yang mendalilkan dialah harus membuktikan. Kami di sini posisinya ya sebagai terlapor. Dan pada tanggal 29 Juli 2026, klien kami hanya sebagai saksi, yang dimana saksi itu hanya baru proses penyelidikan. Artinya pihak kepolisian lah yang menentukan atau menemukan 2 alat bukti yang sah. Sampai hari ini kami menyatakan bahwa tidak ada hasil dari pihak kepolisian. Gitu. Hanya status klien kami hari ini tetap sebagai saksi. Laporan yang sudah dilayangkan termasuk dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami, pasal berlapis, monggo. Tapi ingat, dalam hukum pidana kita ada asas yang menyatakan bahwa actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, maka dia harus membuktikan. Silakan buktikan. Kan ini masih panjang. Dan juga kami juga sampaikan di situ bahwa semoga kami berharap pihak penyidik Polda Metro Jaya betul-betul transparan dalam menangani perkara ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.